Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rahasia Sehat. Di zaman sekarang ini dan di zaman serba modern ini, kebanyakan manusia dituntut untuk bekerja keras dan kadang tidak mengenal waktu. Kita tidak memperhatikan kondisi kesehatan kita. Sementara tubuh kita butuh waktu untuk istirahat, dan kita juga butuh pengetahuan atau ilmu yang berkaitan untuk menjaga kesehatan atau bagaimana kita bisa hidup sehat dan bagaimana cara kita bisa mengobati diri kita sendiri. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, marilah perhatikan cara saya mengobati diri sendiri manakala pusing dan sering capek. Memang ada beberapa cara atau beberapa langkah untuk mengobati sering pusing dan capek. Kali ini saya memberikan tahap awal pengobatannya. Perhatikan teman-teman, kaki kita ini ibarat kepala kita. Ya, oke. Jadi ini bagian atas kepala kita. Ya. Oke. Atau bagian ubun-ubun kan. Di samping ini bagian pelipis kiri kita, ya, di bagian sebelah sini, di bagian pelipis sebelah kanan kita. Jadi manakala kita sakit kepala di bagian atas, otomatis kita memijat bagian atas. Jadi kalau kita sakit kepala bagian sebelah kiri atau istilahnya migrain, kita pijit di bagian sebelah kiri. Kalau kita sakit di bagian sebelah kanan, kita pijit refleksinya di bagian sebelah kanan. Ya. Oke teman-teman, kita lihat ya, umpamanya kita sering pusing di bagian sebelah kanan. Ya. Langkah awal yang kita lakukan, pijitan yang kita lakukan untuk sering pusing di bagian kanan adalah kita pijit dulu seluruh bagian jari-jari kita. Jadi urat saraf yang ada di bagian jari ini meliputi urat saraf seluruh bagian tubuh kita, dari badan sampai di kepala kita. Kita pusing kadang-kadang ya, kurang tidur atau kurang istirahat, kita pusing juga, kita mungkin kurang masuk angin atau kurang zat-zat yang bergizi, kurang vitamin atau lain berbagai halnya, atau sering kecapean. Oleh karena itu mungkin banyak titik yang perlu kita pijit, tapi saya memperkenalkan untuk tahap awal langkah awal untuk mengenal titik-titik tertentu yang sering kita pusing. Ya, dicontohkan tadi saya bilang di titik bagian sebelah kanan. Kalau kita sering pusing di bagian sebelah kanan. Ya, oke teman. Ya, perhatikan cara memijitnya. Ya. Perhatikan jempol. Ya. Jadi jempol kita arahkan ke bagian sini. Jadi bukan memijit dengan cara begini, tapi begini. Ya, dipijit berulang-ulang. Ya. Ya. Tapi bukan berarti kita memijit untuk bagian pala yang sakit, kita pijit dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, pusing kepala langsung hilang. Tidak teman-teman, karena kita perlu memijat bagian-bagian yang lain. Jadi diperlukan kelancaran seluruh peredaran darah yang ada di kaki atau urat saraf yang ada di kaki. Jadi diperlukan memijit seluruh bagian kaki, peredaran yang ada di kaki kita.
peredaran darah yang ada di kaki kita, supaya aliran darah lancar di peredaran kaki kita. Ya. Jadi saya perlu jelaskan sedikit titik-titiknya. Kalau kita sering udah capek, kita lakukan pemijitan di arah sini. Ya, perhatikan teman-teman. Ya, ini ada bagian yang menonjol di kaki kita. Jadi di bagian yang menonjol itu kita pijit dengan cara begini. Ya. Ya. Untuk di bagian ini, ya, itu ada ini, ada apa? Tulang jari-jari kaki. Ya, kita pijit di bagian tengah ini. Karena itu mengalirkan peredaran darah yang tersumbat. Jadi bukannya bagian tulangnya, teman-teman. Kalau kita pijit bagian tulangnya kan salah kan. Ya, justru kita pijit di bagian ini. Jadi setelah kita memijit bagian ini dengan cara begini, ya, ditempelkan, ditekan. Jadi bukan dikosok kayak itu, tapi ditempel, ditekan. Ya, di bagian ini. Ya. Ya, biasanya kalau terlalu capek, ya, atau mudah pusing, bagian ini terasa begitu kita ya tempelkan jempol kita pijit, terasa agak sakit sedikit. Ya, lakukan terus teman-teman sampai rasa agak sakit itu hilang. Ya, setelah di bagian ini sudah agak mereda, agak ringan, ya, kita teruskan ke bagian sebelah sini. Ya, jadi cara kita memijitnya ya tetap pakai bagian jempol. Jadi jempol ini berfungsi terus-menerus, ya, untuk memijit seluruh bagian kaki kita. Ya, jadi bagian ini begini. Jadi dari atas sini terus ke bawah. Ya, begitu juga yang ini. Ya. Nah, bagian titik yang sering pusing adalah bagian ini. Biasa kalau kita sering pusing, bagian leher atau tungkuk kita sering berat. Ya, ini untuk meringankan bagian leher atau bagian tungkuk kita. Ya, coba kita lakukan pijit di bagian ini. Ya. Tapi untuk pemula yang melakukan pijit refleksi, hendaklah memakai minyak sayur untuk mempelancar, ya, dianya memijit. Sebenarnya tanpa minyak sayur juga bisa, tapi agak sulit. Ya, tidak mengenai titik di mana tempat itu sakit. Ya, oke teman-teman, setelah bagian atas ini selesai, ya, kita melanjutkan pemijitan di bagian bawah telapak kaki kita. Ya, jadi ini adalah bagian mata kita. Jadi kita coba pijit di bagian-bagian mata ini. Oke. Posisi mijit bisa menggunakan ini, pakai jari-jari 4 jari ini atau jari ini, diulang-ulangi, ya, sampai reda, sampai urat saraf yang tegang atau bagian kaki yang tegang ini mereda, atau kita sudah ngerasa nyaman. Apabila sudah selesai bagian ini dan kita sudah ngerasa agak enak, ya, kita pindahkan pemijitan, ya, kembali lagi di bagian jempol kaki. Ya, untuk di bagian jempol kaki, teman-teman, ya, langkah awal adalah memijat seluruh bagian jempol kaki dengan perlahan-lahan.
di bagian samping kiri, di bagian titik ini teman-teman. Biasanya kalau terasa pala pusing berat, bagian titik ini kalau kita pijit terasa sakit. Jadi dilakukan berulang-ulang sampai mereda. Begitu juga di bagian ini. Bagian ini dengan telunjuk jari kita untuk melakukannya. Nah, kita pijit berulang-ulang. Begitu juga di bagian ini. Ya, bisa menggunakan dua jari kita dipijit. Ya, ini berkaitan di belakang kepala kita. Karena setiap kita sering pusing, otomatis urat saraf yang ada di kepala kita tegang. Jadi mau tidak mau, ya kita meredahkan bagian tegang itu dengan memijat-mijat. Ya. Nah, dan ya terakhir, ya, mulailah kita kepada titik yang sering sakit. Titik yang kita alami sakit sekarang ini, ya contohnya migrain sebelah kanan. Jadi fokus di bagian ini sampai ada rasa ya, pusingnya berkurang. Jadi diulangi lagi, bisa juga pakai jari ini teman-teman, jari telunjuk jari ini, ya dipijit berulang-ulang sampai reda. Biasanya antara pusing dengan capek itu, apabila pusingnya hilang, capek itu kembali hilang, karena kita memijat seluruh bagian urat saraf untuk pusing dan untuk capek. Ya. Oke teman-teman, itulah sedikit informasi dari saya tentang